memenuhi kebutuhan dasar warga negaranya. Salah satu kebutuhan dasar untuk warga negaranya adalah kesehatan. Dan kemudian di tahun 2011 terbentuklah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011. Nah, untuk saat ini BPJS Kesehatan ada dua. Yang pertama adalah BPJS Kesehatan untuk menjamin kesehatan, dan selanjutnya ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini menjamin jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Selanjutnya, ini dasar hukumnya. Kalau untuk pengelolaan pensiun itu berdasarkan Undang-Undang 11 tahun 69. Kemudian untuk tabungan hari tua berdasarkan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 1981. Nah, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian itu berdasarkan PP 70 tahun 2015 dan PP 66 tahun 2017. Ya, Bapak Ibu, sedikit sekilas pandang bahwa siapa sih Bang Mantap? Kenapa saya mau izin berdiri ya? Bukan menggurui, tapi kami Muhammadiyah Taspen sudah ada dari 2000 penuh, sehingga saat ini kepemilikan kami hanya dimiliki oleh Bank Mandiri dan PT Taspen. Nah, kemudian kami tersebar di seluruh Indonesia, ya, di Bandar Lampung, ini dia, di Bandar Lampung kantor kami ada di Betung, ya, di sebelah PMP Paraden. Nah, jadi di Paraden sebelah kiri. Kalau yang Pak, saya gimana? Rumah saya di Metro. Nah, di Metro juga ada kantor kami. Pak, anak saya ada di Fixeu, ada juga. Sinovac semua. Boleh tanya nggak? Siapa tahu nanti ada yang nanya. Kenapa sih vaksin itu harus sama dosis pertama dan kedua? Ada yang tahu? Ada yang bisa ngasih tahu saya kenapa? Gimana Oma? Nyambung antara vaksin ke-1 dan kedua itu sama. Ya, yang pertama harus sama karena jadwal kembali kunjungan pulangnya harus sama. Jadi kalau vaksin Sinovac itu 28 hari, kalau AZ 2 bulan, kalau Pfizer 2 minggu. Ya, kalau seandainya berbeda, nanti kunjungan pulangnya akan tidak sama. Lalu kalau vaksin yang terbaik itu vaksin apa? Moderna, Sinovac, AZ, Pfizer. Yang terbaik adalah yang ada di depan kita. Ya, yang siap divaksin dan siap diberikan kepada para lansia. Tapi tentunya kalau pada saat divaksin harus sehat. Dinyatakan petugas kesehatan boleh menerima vaksinasi tersebut karena banyak yang bohong para lansia. Yang penting buat kita bahagia. Bahagia diciptakan dari diri kita sendiri. Nah, tetap ceria dan mengisi waktu luang, mengurangi stres dan kecemasan. Ya, jalan-jalan dengan anak kita. Tidak mesti harus yang ke luar negeri. Kalau sudah lansia ini punya aset atau kebun, ya kebun sebenarnya kebunnya. Salah satu itu wisata hati, menciptakan kebahagiaan agar tidak stres. Nah, dari PGRI Kota Metro sebagai sekretaris Kota Metro, sedikit yang akan saya tanyakan. Yang pertama untuk BPJS tentunya. Yang dimaksud kartu BPJS tidak aktif tadi, yang namanya sudah pensiun, seperti apa? Kecuali kalau umum kalau dia tidak bayar tidak aktif.
Kalau kita pensiun kan dipotong terus bulan. Kalau tidak aktif seperti apa? Nah, yang kedua, bila keluar kota kita sakit, contoh kayak kata ibu tadi, misalnya dia di Bandung, anaknya di Bandung sakit, bisa memakai BPJS. Tapi kalau dia misalnya memerlukan tindakan operasi misalnya, apa perlu pulang dulu ke Lampung atau bisa langsung? Yang ketiga, harapan saya, gimana BPJS itu mengadakan untuk lansia ini check up per tahun. Gimana ada dananya nggak untuk check up setiap tahun? Ini perlu untuk lansia. Yang terakhir untuk taspen. Tadi kalau pensiun kawin, meninggal istrinya kawin lagi, berarti ininya putus. Tapi yang kawin lagi tadi mati lagi, meninggal lagi, apa kembali lagi enggak ininya tunjangan? Satu itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai BPJS, anak saya ini istrinya terpaksa ikut suami ya, sebagai anggota Bu ya. Nah istri saya sendiri, anak saya sendiri kan sebagai bujangan. Apa bisa membuat BPJS-nya dua, satu sebagai anggota, dua sebagai peserta atau bujangan? Itu satu. Kedua kalinya mengenai penggantian kacamata itu jumlah rupiahnya itu berapa Bu sekarang? Soalnya saya nggak pernah ganti kacamata. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq. Yaitu kepada Ibu Novi masalah vaksin. Kalau vaksin pertama itu kebetulan sekian bulan baru karena mungkin lupa atau gimana, akhirnya lupa sampai 3 bulan baru vaksin. Apa itu harus diulang dari pertama atau melanjutkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jawab dulu poin pertama ya. Terkait dengan status kepesertaan peserta penerima pensiun PNS ini memang memang sudah berjalan beberapa waktu, di mana terkait dengan status kepesertaan yang tidak aktif ini ada beberapa sebab Bapak dan Ibu. Yang pertama, memang Bapak dan Ibu terkait dengan pelaporan status kepesertaan dari peserta PNS aktif ke peserta pensiunan memang harus dilaporkan terkait dengan peralihan status kepesertaan. Lagi dilaporkan Pak, karena istri Bapak yang sudah meninggal tadi kan pasti keluar dari tunjangan istri. Nah apabila Bapak menikah secara sah, surat nikah dilaporkan ke Taspen, dan nanti itu akan diberikan tunjangan lagi setelah mendapat persetujuan dari BKM kalau nggak salah Pak. Jadi ada kartu pengesahan istri, kita usulkan ke BKM dulu. Cukup? Nanti kalau itu sudah turun, baru kita mau nambah tunjangan istrinya. Gimana? Kalau ada anaknya pensiun tadi lari ke pensiun yatim, ya. Tapi kalau tidak ada anaknya, maka pensiun tidak putus. Mau dia menikah lagi atau meninggal, lapor lagi enggak Pak? Enggak kembali. Ya, ya. Kalau perempuan tadi dia menikah, pensiun janda menikah dilaporkan putus. Kemudian dia meninggal suaminya, dilaporkan lagi bahwa suami saya sudah meninggal, timbul lagi pensiun jandanya. Karena tadi Pak, negara mengayomi wanita. Ya, Ibu masih ingat tanggal berapa dosis pertama? Ini maksudnya bukan Ibu yang terlambat. Iya, ya baik. Sebenarnya ya itulah kenapa pemerintah memberikan beberapa jenis vaksin dan jadwal. Diharapkan dapat kunjungan ulang atau dosis kedua sesuai dengan jadwalnya. Contoh Sinovac 28 hari, AZ itu 2 bulan, sementara untuk Pfizer itu 2 minggu. Berharap untuk kunjungan ulang yang berikutnya itu sesuai dengan tanggal yang sudah dijadwalkan. Nah,
Waktu itu saya mau pinjam, ternyata nggak bisa lagi. Itu. Nah, dalam hal ini minta pertimbangan dari Bapak, dan Bapak mengusulkan kepada pusat kalau bisa kami ini 80 karena kami masih sehat-sehat. Kami mau menambah modal, mau dagang ikan, mau dagang sayuran ya Pak ya, supaya kami tambah sehat dan panjang umur. Jadi itu Pak usulan saya, semoga berhasil supaya kami sehat dan panjang umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Junaidah dari Metro. Makasih. Bang juga ada betul. Bang juga. Itu yang. Hah? Astagfirullah. Baru nanti Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hairul Nawis, pensiunan tahun 2011. Dari inilah yang akan saya sampaikan. Sebetulnya ini adalah sudah pernah terjadi, tapi perlu Bapak pejabat dari BPJS mengetahui dan bisa memberikan ingatan kepada yang akan saya sampaikan ini. Kita kerjasama BPJS, rumah sakit, dan apotek. Permasalahan ini ada di apotek. Begini Bapak-Bapak, rata-rata kami ini kan sudah sakit, usia sudah tua, tentunya selalu berhadapan dengan kesehatan. Hal ini saya sampaikan karena saya pernah terjadi dengan diri saya direkomendasi oleh dokter ngambil obat ke apotek. Ternyata apotek itu bukan memberikan obat, malahan dia memberikan bon. Apa mungkin orang sakit memberikan bon? Bulan pertama bon, akhirnya apa? Saya beli obat. Nah, bulan kedua saya nyatakan bon lagi, obatnya nggak ada. Karena di salah satu itu karena obatnya mahal, 10.000 satu, penurun gula darah. Ya. Terima kasih Pak ya. Saya Ibu Ajaidah Sahadim, Ketua Kerta Lampung Utara. Nah, dalam hal ini saya terima kasih sekali dan akan adanya konseling pada hari ini. Kayaknya banyak hal-hal masukan yang sangat berguna bagi kami. Mungkin untuk disampaikan kalau ada keluhan pada katakanlah pada lansia-lansia yang ada di Lampung Utara, apa yang kami dapati pada hari ini. Terutama bagian BPJS, kemudian daripada gizi juga, ya mudah-mudahan biasa gitu. Sekali lagi saya tahu pribadi dan teman-teman dari PWRI Lampung Utara terima kasih sebesar-besarnya atas adanya konseling sedemikian, dan mudah-mudahan nanti ada juga teman-teman yang lain bisa ikut konseling seperti ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.